Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dong Jin yang bekerja sebagai pengelola data. Dia sangat mahir melihat situasi yang ada di kasino untuk bisa menganalisa kebiasaan para pemain, dan dia juga menemukan solusi agar pemain yang kalah tidak jera bermain dengan memberikan mereka pelayanan VIP dan membuat mereka senang lalu kembali datang untuk bermain lagi. Karena kehebatannya membaca data dan membuat strategi jenius, dia jadi dipuji oleh bos pemilik kasino, bahkan dia diundang untuk makan bersama bos itu. Namun Dong Jin menolaknya karena dia sudah ada janji makan bersama sahabatnya. Namun saat Dong Jin menghampiri mobilnya, ternyata mobilnya ada yang merusak. Lalu Dong Jin melaporkan itu kepada polisi dengan memberikan rekaman dashboard. Namun Dong Jin tak tahu siapa pelaku itu. Karena itu polisi minta Dong Jin bersabar dan mereka akan menyelidikinya. Di kantor polisi, Dong Jin memberitahu pekerjaannya sebagai pengelola data, dan saat itu juga ia menunjukkan kemampuannya. Dia berhasil mengetahui dua pria yang saat itu berkelahi adalah saudara hanya dengan melihat tanda di pakaian mereka yang ada bekas bulu anjing, dan karena itu polisi jadi memujinya. 네. 좋은 차 탈만해요. Saat Dong Jin sampai di restoran langganan dia dan sahabatnya, ternyata temannya yang bernama Jung Hyuk tak bisa datang karena dia seorang polisi dan sedang ada urusan mendadak. Setelah makan, Dong Jin pergi pulang naik kereta api. Saat duduk, ada pria mabuk yang sedang menyatakan perasaannya kepada seorang wanita yang tampak tak suka. Saat diperhatikan, ternyata Dong Jin kenal wanita itu. Dia bernama Mi Jung, wanita yang dulu satu sekolah dengannya. Dong Jin sangat tak percaya kalau mereka bisa bertemu lagi. Jadi mereka dulu bersekolah di SMA yang sama. Namun saat itu banyak kecelakaan yang terjadi di sekolah mereka, dan semua kecelakaan itu dituduhkan kepada Mi Jung. Karena setiap ada peristiwa buruk selalu ada Mi Jung di sekitarnya. Para siswa mulai menuduh Mi Jung sebagai penyihir. Namun Dong Jin berbeda, dia sangat tertarik kepada Mi Jung. Melihat Mi Jung yang selalu sendiri membuat Dong Jin sangat ingin berteman dengannya. Namun untuk menyapanya saja dia tak punya keberanian. Saat itu sekolah mereka sedang ada acara di taman. Dong Jin melihat Mi Jung sendirian dan diam-diam memotretnya. Namun tiba-tiba seorang murid terluka, dan itu membuat Mi Jung merasa dirinya bersalah. Karena tak punya teman, Mi Jung selalu duduk sendiri di tempat sepi agar tak ada yang melihatnya. Namun karena melihat Mi Jung kepanasan, Dong Jin meminta bantuan kepada ibunya agar memasang kanopi di sana dengan alasan kalau dia yang sering duduk di sana, dan karena ibunya sayang dengan Dong Jin, jadi dia menurutinya. Dan akhirnya Dong Jin senang melihat Mi Jung tak lagi kepanasan. Namun tak lama dari itu lagi-lagi ada siswa yang meninggal karena kecelakaan. Dan lagi-lagi Mi Jung disalahkan karena sebelum meninggal siswa itu bersama dengan Mi Jung, dan orang-orang mulai menaruh semua kesalahan kepada Mi Jung. Padahal Mi Jung tak melakukan apapun. Dan Dong Jin hanya bisa menatapi kesedihan Mi Jung tanpa berani menyapanya. Karena kejadian itu, kursi tempat Mi Jung menyendiri dicoret-coret dengan mengatakan dia adalah penyihir yang membuat masalah, dan minta agar dia pergi dan mengakhiri penderitaan para siswa. Merasa bersalah, Mi Jung memutuskan meninggalkan tempat itu, dan dari atas, Dong Jin hanya bisa terdiam melihat kepergiannya tanpa sempat menyapanya. Bahkan hanya untuk berkenalan saja dia tak berani. Kembali ke masa sekarang, Mi Jung pergi meninggalkan pria mabuk dan Dong Jin pergi mengikutinya. Namun di pertengahan jalan dia hampir saja ketahuan, namun dia sempat bersembunyi. Dan saat itu juga Dong Jin baru sadar apa alasan dia mengikutinya. Padahal mungkin saja Mi Jung tak lagi mengenalinya. Hingga akhirnya dia kehilangan jejak Mi Jung. Namun seperti berjodoh, langkahnya tetap membawanya bertemu dengan Mi Jung yang sedang memberi makan kucing sambil curhat kalau dia sangat menderita. Dia tak ingin orang lain terluka, namun sangat sulit buatnya agar dia tak terlihat orang lain. Mendengar itu, Dong Jin semakin kasihan dengan penderitaan Mi Jung selama ini. Lalu dia terus mengikuti Mi Jung dan akhirnya sampai di tempat tinggal Mi Jung. Setelah bertemu Mi Jung, Dong Jin yakin pasti ada alasan kenapa mereka bisa bertemu lagi.
Esok harinya, Dong Jin melihat rekaman saat kejadian di kereta yang ternyata viral. Ternyata pria yang ditolak Mi Jung meninggal dunia. Karena setelah Mi Jung keluar dari kereta, tiba-tiba saja pria itu sesak dan meninggal. Melihat kejadian itu, malam harinya Dong Jin bertemu dengan Jung Hyuk. Di sana dia bertanya tentang adanya kemungkinan orang yang dikutuk salah walau mereka tak melakukan kesalahan. Dia memberi contoh, ada orang yang merasa sial saat menonton pertandingan bola karena selalu kalah saat dia menontonnya. Ada yang sial selalu kehabisan saat dia sudah mengantri, dan banyak contoh lainnya. Dong Jin sangat kasihan dengan orang itu dan yakin kalau memang ada orang yang ditakdirkan menjalani hidup seperti itu, dan dia sangat kasihan. Dia yakin ada cara untuk membebaskan mereka dari kutukan itu, dan dia yakin bisa menemukan caranya, dan juga bertanya apakah Jun Hyuk percaya kalau penyihir itu nyata. Sementara di sisi lain, Mi Jung yang bekerja sebagai penerjemah seketika terdiam saat ada kalimat penyihir. Dia pun jadi teringat dengan dirinya. Saat ini dia tinggal di gedung paling atas. Dia sengaja memilih tempat itu agar dia tidak sering bertemu orang lain. Dia juga lebih memilih mengurung diri di sana. Namun terkadang dia juga sedih dengan itu. Tapi dia selalu mengingatkan dirinya kalau itu adalah pilihan terbaik untuknya. Sekilas tentang Mi Jung. Dahulu dia sangat ceria hingga semua kejadian aneh menimpanya. Setiap ada pria yang mendekatinya, mereka selalu mengalami kecelakaan. Awalnya Mi Jung mengira itu hanya kebetulan, namun karena terlalu sering, dia jadi merasa bersalah. Apalagi saat masa SMA, kejadian itu semakin banyak. Saat para wanita menaruh curiga kepadanya, para pria malah tetap menyukai Mi Jung. Di antaranya ada Jung Hwan yang selalu membelanya. Mi Jung tinggal dengan ayahnya yang sangat perhatian dengannya. Ayahnya bertanya apakah Mi Jung punya teman, namun Mi Jung berbohong dan bilang kalau dia akrab dengan teman kelasnya. Ibu Mi Jung sendiri sudah meninggal saat melahirkannya. Dan itulah mengapa dia selalu sedih saat ulang tahun, karena itu juga hari kepergian ibunya. Suatu hari hal aneh kembali terjadi. Teman pria satu kelas Mi Jung semuanya mengalami keracunan, dan itu sangat aneh. Sehingga murid wanita menaruh rasa curiga kepada Mi Jung yang membuatnya semakin terpojok. Begitu juga saat pulang. Saat itu sedang hujan dan dia tak bawa payung. Kemudian datang Jun Han yang menawarinya tumpangan payung karena rumah mereka searah. Namun saat sampai di dekat rumah, Mi Jung minta mereka berpisah. Namun tiba-tiba petir menyambar dan itu membuat Jun Han tewas. Kejadian itu memperburuk keadaan. Orang-orang mulai menjauhi Mi Jung hingga teman Mi Jung semasa kecil bernama Daen menyebarkan rumor ibu Mi Jung yang meninggal karena melahirkannya dan bilang dia bagaikan penyihir, dan dengan singkat rumor itu menyebar dan membuat Mi Jung dicap sebagai penyihir. Namun kecelakaan tak kunjung usai. Selama Mi Jung di sana, banyak kecelakaan yang terjadi, dan itu selalu terjadi kepada pria yang tertarik kepadanya. Namun karena ayahnya yang baik, Mi Jung tetap semangat sekolah, dan untuk menghindari kecelakaan, dia selalu memilih jalan yang sepi. Namun saat itu tiba-tiba ada pria dari kelas lain yang tertarik kepada Mi Jung. Dia yang melihat Mi Jung dan Jung Hwan pulang bersama sebelum ia tersambar petir, mencoba meyakinkan Mi Jung kalau semua itu hanyalah kebetulan dan bukan salah Mi Jung. Namun Mi Jung yang tak mau ada korban lagi minta agar pria itu menjauhinya. Namun dia tetap saja mengikuti Mi Jung hingga saat pria itu mengayuh sepedanya, tiba-tiba ada kabel putus yang membuatnya tersengat sampai meninggal. Bertambahnya korban meninggal membuat Mi Jung semakin bersalah, dan begitu juga dengan para murid. Mereka sudah semakin gila menyalahkan Mi Jung. Mereka menyoret kursi tempat Mi Jung duduk dengan berbagai hinaan. Melihat semua kekacauan itu dan orang-orang juga tampak tak menginginkannya ada di sana, dengan berat hati Mi Jung memutuskan meninggalkan sekolah itu. Melihat itu, ayah Mi Jung yang begitu sayang kepadanya dibuat khawatir karena Mi Jung tiba-tiba tak sekolah dan tak mau bicara. Dia juga meninggalkan tasnya di sekolah. Ayahnya pergi ke sekolah untuk mencari tahu. Lalu dia melihat Daen dan minta penjelasan.
Setelah mendengar apa yang terjadi, ayah Mi Jung sangat tak percaya. Putrinya dituduh atas semuanya dan juga dituduh sebagai penyihir. Dia pun pergi mengambil tas Mi Jung dan dengan sedih dia melihat barang-barang putrinya itu. Namun saat dia akan pulang, dia melihat Dong Jin yang sedang menghapus semua tulisan yang menghina Mi Jung. Ayah Mi Jung sedikit membahas murid yang dituduh sebagai penyihir. Dan dengan yakin Dong Jin bilang kalau itu rumor bodoh dan tak perlu mempercayainya. Melihat ada orang seperti Dong Jin, dia sedikit senang. Apalagi Dong Jin bilang kalau dia akan mencari cara untuk membuktikan kalau rumor itu tidak benar, tanpa Dong Jin sadari kalau pria itu adalah ayah Mi Jun. Setelah berhenti sekolah, Mi Jung hanya ingin mengurung diri, berharap dunia bisa melupakan masalahnya. Namun masalahnya malah semakin meluas. Rumor tentangnya menyebar sampai ke seluruh desa. Bahkan ayahnya yang tak terima putrinya digosipi sampai bertengkar dengan orang desa. Dan saat itu, ibu Dong Jin juga melihat kejadian itu dan khawatir dengan putranya yang juga satu sekolah dengan Mi Jung. Karena tak punya teman, Mi Jung merawat kucing liar. Ayahnya yang tak suka kucing tetap memenuhi permintaan Mi Jung agar membelikannya makanan kucing. Dan kebetulan ayah Mi Jung belanja di toko ibu Dong Jin. Ibu Dong Jin sangat gugup saat melihat ayah Mi Jung. Namun dia juga berbaik hati dan memberikan makanan kucing secara gratis. Namun ayah Mi Jung tetap bayar karena tak mau dikasihani. Karena diberikan makanan kucing, Mi Jung jadi senang dan ayahnya juga kembali bahagia karena putrinya kembali tertawa. Hingga tibalah hari di mana para siswa tamat sekolah. Saat itu, Dong Jin ingin memberikan Mi Jung bunga, namun saat sampai di rumah Mi Jung, ternyata sudah ada Daen yang juga membawa bunga juga album SMA. Namun dia tak berani bertemu Mi Jung dan hanya meninggalkan hadiahnya. Begitu juga Dong Jin saat dia mengetuk pintu dan mendengar Mi Jung yang keluar, dia malah kabur ketakutan tanpa sempat memberikan hadiahnya. Saat itu Mi Jung bingung dan hanya melihat ada bunga dan juga album SMA mereka. Yang di sana tampak semua siswa lulus tanpa dirinya. Namun Daen menempelkan foto Mi Jung di foto perpisahan mereka. Karena tak ingin masa depan putrinya suram, ayah Mi Jung menyemangati putrinya agar kembali belajar dan mengambil ujian lulus SMA dan segera berkuliah. Dia juga berjanji agar mereka pindah ke Seoul dan menjual semua hartanya agar dia bisa mendukung putrinya. Karena ketulusan ayahnya membuat Mi Jung semangat belajar lagi. Dia juga pergi membantu ayahnya berkebun karena tak ada yang membantu ayahnya setelah dia bertengkar membela Mi Jung dengan para warga desa. Ayahnya sangat senang bekerja sama dengan putrinya. Namun kesialan kembali datang. Tiba-tiba ada ular muncul dan menggigit Mi Jung. Melihat putrinya sekarat, ayah Mi Jung menghisap racun itu dan membuat Mi Jung selamat. Namun saat sadar melihat ayahnya sekarat, Mi Jung sangat sedih dan meminta tolong. Namun ayahnya minta agar Mi Jung segera pergi dan juga minta maaf karena lama mengetahui penderitaan putrinya. Setelah ayahnya meninggal, Mi Jung memutuskan pergi dari desa itu. Singkatnya, dimulailah kehidupan kampus, di mana dosen bernama Jung Sik bertanya alasan mengapa Dong Jin ambil jurusan statistik. Sehingga Dong Jin dengan bangganya menjelaskan kalau ia ingin menyelesaikan masalah hidup seseorang yang sangat penting baginya. Dosennya jadi tertawa karena rasa-rasanya setiap manusia punya masalah hidup. Contohnya mahasiswa di belakang yang enggak lain adalah Jong Hyuk. Ya, saat itu Jong Hyuk yang suka menyendiri mengingatkan Dong Jin tentang Mi Jung, dan karena enggak mau menyesal seperti dulu, Dong Jin pun memberanikan diri mendekatinya meskipun si Jong Hyuk tak menggubrisnya. Alhasil Dong Jin pun menjalani hari-hari kuliahnya dengan mendekati Jong Hyuk sekaligus kerja. Membuat Jong Hyuk mulai luluh, bahkan minta bantuan Dong Jin agar juga bisa bekerja sambil kuliah. Nah, liburan akhir tahun Dong Jin pun pulang kampung, langsung memeluk ibu tercinta.
dan cerita tentang Jong Hyuk sahabat barunya di Seoul. Meminta ibunya nggak terlalu sibuk karena ia sudah dapat beasiswa. Bahkan kehidupan sehari-harinya pun sudah aman berkat gaji kerja sambilan. Nah, salah satu tujuan ia pulang kampung adalah menemui Mi Jung. Dia ingin menunjukkan penelitiannya bahwa Mi Jung bukanlah penyihir, tapi terlambat. Karena beberapa bulan lalu, warga mengusir Mi Jung dari desa. Kabar itu membuat Dong Jin sedih, padahal ia sudah mati-matian meneliti semuanya. Tapi ia tetap saja tak mampu menyelamatkan Mi Jung seperti janjinya kepada ayah Mi Jung dulu. Dan itulah kali pertama ia menangis karena cinta. 그건 말하지 못한 짝사랑이었다. Nah, sekembalinya ia ke kampus, Jung Sik malah mencoret hasil penelitian Dong Jin yang sudah salah sejak awal. 쉽게 말해서 넌 이미 마녀가 아니라 Ya, Dong Jin sudah mengambil kesimpulan bahwa Mi Jung bukanlah penyihir. Jadi, metode penelitian apapun yang dilakukannya pada akhirnya nggak akan ketemu, di mana Jung Sik memberikan sejumlah verifikasi pertanyaan yang harus Dong Jin cocokkan. Alhasil, Dong Jin pun memeriksa kembali semua kasus kecelakaan untuk menjawab verifikasi pertanyaan tersebut, mulai dari cuaca sampai tingkat kecelakaan. Dan satu-satunya faktor umum dalam kecelakaan itu adalah Mi Jung, atau dengan kata lain, Mi Jung memang penyihir yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut, membuat Dong Jin patah semangat. Sengaja duduk di terpa hujan demi menyembunyikan tangisannya. Beruntung Jong Hyuk selalu setia mendengarkan curhatannya. Singkatnya, Dong Jin semester akhir dan sudah mengubur cita-citanya itu dalam-dalam. Sementara Jong Hyuk belajar mati-matian biar lolos CPNS polisi. Nah, Jung Sik merekomendasikan Dong Jin kepada Jung Ho sebagai mahasiswa berbakat yang Jung Ho cari selama ini. Sehingga terbentuklah Science Solution, tempat Dong Jin bekerja sekarang sebagai ahli statistik. Tapi meskipun sudah sukses, selalu saja ada cobaan hidup yang menerpanya, di mana ibunya tiba-tiba mengabari terkait kanker yang dideritanya. Alhasil, sambil kerja, Dong Jin sibuk merawat ibunya yang menjalani kemoterapi. Janji akan mengabulkan apapun permintaan jika sang ibu sembuh nanti, membuat sang ibu yang sangat pucat dapat tersenyum dan meminta Dong Jin untuk menjual rumah dan semua asetnya di desa karena ia nggak mau membebani Dong Jin yang sangat ia banggakan. Besoknya Dong Jin pun kembali menemui kepala desa terkait aset yang pengen dijual ibunya. Sehingga taulah Dong Jin kalau ibunya tuh ternyata membeli rumah dan kebun Mi Jung. Jadinya ia yang ke rumah sakit langsung menanyakannya, membuat sang ibu seketika sedih. 그 아이를 쫓아낸 게 바로 엄마야. Karena seperti sebelumnya, ia yang tak tahu masalah itu tak ambil pusing. Sampai suatu ketika ia menemukan foto Mi Jung di laci putranya. Jelas saja ia ketakutan karena tak mau putra semata wayangnya celaka seperti yang lainnya. Sehingga ia yang hadir di rapat desa setuju mengusir Mi Jung, bahkan memimpin mereka ke rumah Mi Jung. Tapi belum sempat mengutarakannya, Mi Jung yang ngerti, apalagi ayahnya sudah tiada, memutuskan pindah ke Seoul malam itu juga, membuat ibu Dong Jin merasa sangat bersalah, sehingga ia mengantar Mi Jung ke stasiun, bahkan bersedia membeli semua aset Mi Jung dengan harga mahal. Dan sekarang sang ibu meminta Dong Jin untuk melanjutkan penelitiannya itu, karena sebelumnya ia menemukan penelitian Dong Jin yang berserakan di rumah itu. Merapikan dan menyimpannya, berharap suatu hari Dong Jin dapat memberikan penelitian itu kepada Mi Jung sebagai bentuk permintaan maafnya. Ya, itulah malam terakhir Dong Jin bersama sang ibu. Dan saat mencari foto pemakaman, ia baru sadar kalau meskipun ia hobi fotografi, tapi ia nggak pernah memotret ibunya sendiri. Di mana ia pun membawa ibunya ke peristirahatan terakhir, sosok yang selalu berjuang nggak kenal lelah hingga ia sukses seperti sekarang, berjanji akan mengabulkan permintaan terakhir sang ibu. 엄마의 간절한 바람처럼
당신이 마녀가 아니라는 걸 증명할 테니까. Nah, setelah kerjaannya selesai, Mi-jung ngobrol dengan sahabatnya dipanggil Eun-sil yang memperkerjakannya sebagai penerjemah online. Berterima kasih, Yoon-sil sangat perhatian kepadanya. Hanya saja Mi-jung punya impian pengen liburan ke suatu tempat. Membuat Yoon-sil senang baru kali ini mendengar Mi-jung punya keinginan. Ya, sebagai manusia yang mengisolasi diri, Mi-jung tentu pingin ke suatu tempat di mana nggak ada orang yang celaka karenanya. Selalu berusaha menganggap dirinya baik-baik saja di depan boneka sawah yang dibuatnya mirip sang ayah. Besoknya Yoon-sil kesal kepada atasannya si gondrong sok sibuk yang karena ulahnya proyek terjemahannya lambat ditangani, padahal Mi-jung sudah begadang mengerjakannya. Sementara Dong-jin memutuskan resign dari Sun Solution, membuat Jung-ho panik bagaimana dengan proyeknya. Utamanya proyek kasino itu menawarkan gaji bahkan saham lebih besar biar Dong-jin bertahan. Tapi 진짜 별거 아닌 거 알잖아요. 그냥 안식년이라고 생각해줘. ya, Dong-jin meyakinkan kalau Jung-ho mampu menanganinya, berjanji akan tetap kembali jika urusan impiannya itu selesai. Membuat Jung-ho nggak bisa menahan karena ia juga tahu apa yang ingin Dong-jin kerjakan. Setelahnya Dong-jin pun menyewa apartemen tepat di depan kosan Mi-jung. Sayangnya lantai paling atas sudah disewa orang, sehingga mereka pun berusaha membujuk pemiliknya, si pemuda yang kerja di swalayan yang tak jauh dari sana. Awalnya ia menolak, tapi bukan Dong-jin namanya jika menyerah mendekati seseorang, mengikutinya sepanjang waktu, bahkan memberi makanan untuknya. Alhasil ia pun menyerah, apalagi Dong-jin menawarinya uang. 월세 세 달치하고 이사 비용 정도면 어떨까요? Dengan begitu Dong-jin pun menempati kamar paling atas yang tepat melihat Mi-jung dari sana. Malamnya polisi berhasil menemukan pelaku yang menghancurkan kaca mobil Dong-jin. Dong-jin menjelaskan kalau pelaku bernama Lee Jong-ho adalah pemilik pabrik kecil yang membuat cangkir kertas. Tapi usahanya mulai goyang, di mana yang bersangkutan mengajukan pinjaman bank, tapi karena banknya konsultasi dengan Sun Solution dan Dong-jin lah yang memberi arahan, maka pinjaman itu ditolak, membuat usaha Jong-ho bangkrut. Makanya yang bersangkutan dendam kepada Dong-jin. Tapi bukannya marah, Dong-jin justru merasa bersalah, meminta polisi tidak melanjutkan gugatannya. Namun sesampainya di parkiran apartemen, Jong-ho tiba-tiba menyerangnya. Si pemuda berusaha melerai, bahkan ingin menghubungi polisi. Tapi Dong-jin melarangnya, karena memang dirinya lah yang salah. 왜 앞에 안 돼? 도대체 왜 내가 땅이 아냐고 이 새끼야. Alhasil Dong-jin pun mentraktirnya makan sambil minta maaf. Karena keputusannya Jong-ho berujung bangkrut, tapi ia juga nggak bisa apa-apa karena hanya menjalankan pekerjaannya. Untungnya Jong-ho ngerti meskipun sedih karena ia hampir bunuh diri karena masalah itu. Dan kalau dipikir-pikir berkat Dong-jin ia nggak jadi bunuh diri. Ya, namanya kehidupan, setiap manusia hanya bisa menjalankan perannya masing-masing dan berusaha bangkit dari masalah yang ada. Di lain sisi, Jung Hyuk disibukkan dengan kasus pembobolan kosan, di mana pemilik bernama Yuna selamat karena dari luar kota. Dugaannya si pelaku adalah orang yang ditolak Yuna. Dan karena itu, Jung Hyuk memberikan aplikasi SOS yang dapat Yuna manfaatkan jika dalam bahaya, berjanji akan segera datang di waktu yang tepat. Dan biar aman, Jung Hyuk mengantar Yuna ke rumah orang tuanya. Malamnya, Dong-jin mengajak Jung Hyuk makan bersama, pengen cerita tentang apa yang dilakukannya sekarang. Namun, ya Yuna dalam bahaya sehingga Jung Hyuk pun bergegas. Tapi terlambat, Yuna dilarikan ke rumah sakit, membuat orang tua Yuna marah kepada Jung Hyuk yang gak becus melaksanakan tugas. Tapi mau diapa, semuanya sudah terjadi, di mana Jung Hyuk hanya bisa minta maaf, berharap Yuna baik-baik saja. Besoknya Dong-jin pun menemui Tuan Jong-so yang pastinya sangat senang. Berkat saran dari Dong-jin, keuntungan kasinonya berkembang pesat.
Tapi tujuan Dongjin adalah meminta bantuan Jongso untuk mempekerjakan Jongho. Ya, karena Dongjin yang meminta, Jongso jelas setuju. Apalagi itu demi keselamatan orang lain, membuat Jongso semakin tertarik dengan kepribadian Dongjin. Beralih ke kehidupan Mijung yang kerja sampai jam 2 subuh, barulah ia bisa keluar menyusuri jalan, di mana nggak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Curhat kepada kucing jalanan yang diberinya makan, namun ia nggak sadar kalau Dongjin selalu diam-diam mendengarnya. Singkatnya, Dongjin pun kembali ke desa, menyempatkan diri ke toko ibunya dulu, yang kini sudah ganti pemilik. Setidaknya ia dapat mengenang sang ibu di sana. Setelahnya ia menemui teman SMA bernama Hein, yang kini menjalankan bisnis toko bunga. Namun tujuan Dongjin bukanlah reuni, tapi mengumpulkan data langsung dari teman-temannya yang menjadi korban Mijung. Nah, sebelum bertemu teman-temannya, Dongjin ke kantor desa, siapa tahu ada kasus yang terlewatkan. Dan benar saja, menurut kepala desa, ada korban terakhir sebelum Mijung keluar dari desa itu. Alhasil Dongjin pun menemui yang bersangkutan. Dipanggil si Gempal, tetangga yang nggak jauh dari rumah Mijung. Dimana setelah ayah Mijung meninggal dulu, si Gempal yang kasihan dan memang suka kepada Mijung berusaha menghiburnya sambil membawakan roti. Itu pun hanya ngobrol dari luar tanpa saling bertemu. Dari waktunya, si Gempal menghabiskan waktu sekitar 12 menit. Tapi baru di perempatan jalan, si Gempal diseruduk babi hutan yang entah dari mana. Padahal tak mungkin ada babi yang tersesat masuk ke desa itu. Untungnya dia masih selamat. Malamnya Dongjin pun menemui teman-teman kelasnya, termasuk Daen, di mana mereka semua merasa bersalah atas keluarnya Mijung dari sekolah itu. Sehingga saat Dongjin menjelaskan maksudnya, mereka pun bersedia membantu. Alhasil besoknya Daen yang bekerja sebagai guru di SMA mereka membawa Dongjin memeriksa berkas yang disimpan di gudang belakang kursi kosong itu. Sehingga Dongjin pun dapat mengumpulkan data penting terkait Mijung dan korbannya. Dan dari data itu, ia pun dapat memetakan lokasi kasus terjadi sesuai tanggal kejadian. Dengan begitu, Dongjin pun dapat menemui setiap korban. Mulai dari bocah yang mengganggu Mijung karena cari perhatian dulu, masih selamat karena nggak menyatakan cinta, padahal suka. Setelahnya ia menemui sebelah tengah, remaja yang juga celaka setelah memberikan permen kepada Mijung, masih hidup karena juga belum sempat menyatakan cinta. Selanjutnya si Jusung, teman kelas yang hampir jatuh di tebing karena saat camping ia memberikan minuman kepada Mijung. Lagi-lagi selamat karena enggak berani mengungkapkan cintanya. Begitupun dengan korban selamat lain, semuanya sama persis. Nah, setelah diukur dari kecocokan, Dongjin pun menemukan pola yang sama yang menjadi penyebab kecelakaan. Pertama, berada di ruang yang sama dengan Mijung. Kedua, mengobrol dengannya. Ketiga, berkenalan. Keempat, mengakui perasaan. Dan terakhir, melanggar semua peraturan tersebut menyebabkan kematian. Artinya jika hanya salah satu yang dilanggar, korban hanya celaka. Tapi jika semuanya, korban akan mati seperti apa yang terjadi kepada murid yang dulu. Intinya syarat paling utama adalah jangan menyatakan cinta. 미정에게 호감을 가지고 있어야만 한다. Makanya gak ada perempuan yang jadi korban karena gak mungkin cinta kepada Mijung. Gak berapa lama Daen tiba-tiba datang mengungkap penyebab yang membuatnya merasa sangat bersalah. Jadi Daen sebenarnya suka kepada si senior yang tergigit lebah itu. Dan saat melihatnya dekat waktu itu, Daen jelas cemburu sehingga dia mulai menyebar terkait Mijung sebagai seorang penyihir. Gak menyangka kalau rumor yang disebabkannya membuat Mijung pindah sekolah. Padahal ia juga tahu kalau Mijung gak salah apa-apa. Berharap Dongjin dapat menolong Mijung dan ia bersedia membantu apa saja. Setidaknya Dongjin dapat menyampaikan permintaan maafnya setelah semuanya selesai. Alhasil berkat bantuan Daen,
Dongjin pun dapat menemui si senior di Seoul. Sehingga senior pun menjelaskan kronologinya yang sama persis dengan keterangan korban sebelumnya. Setelahnya, Dongjin pun menemui pria mabuk yang hampir koit di kereta akibat serangan jantung dan ternyata dia manajer bioskop. Jadi Mi-jung selalu ke bioskop di jam 2 subuh biar dapat nonton sendiri. Makanya si manajer langsung mengenalnya dan karena cantik sulit baginya untuk tidak jatuh cinta. Anehnya dia menyatakan cinta tapi masih selamat, membuat Dongjin bingung. Tapi saat melihat nama si manajer, yah, orang-orang yang kerja di bioskop itu pakai nama samaran, sehingga Dongjin pun menarik kesimpulan kalau salah satu syarat menjadi korban adalah Mi-jung harus tahu nama asli si korban. Makanya si manajer enggak mati karena Mi-jung taunya nama julukannya. Nah, karena semua parameter sudah terkumpul, Dongjin pun mengukur jarak dari kamarnya ke teras Mi-jung yang hanya 8 meter dan jarak maksimal berbahaya yang telah disimpulkannya dari semua korban adalah 10 meter. Artinya Dongjin bisa celaka saat itu juga karena ia memenuhi semua persyaratan berbahaya kecuali menyatakan cinta. Sialnya, Mi-jung sadar bunyi aneh di luar membuat Dongjin panik, segera menarik meterannya. Untung ia masih dapat bersembunyi. Nah, karena Mi-jung keluar di teras, Dongjin pun ingin membuktikan hipotesanya, mencoba menatapnya, lalu ya semua hipotesanya benar. Tapi itu belum cukup karena ia nggak tahu apa yang terjadi kepada Mi-jung setelah pindah ke Seoul. Nah, seperti biasa pagi-pagi si Mi-jung selalu merawat sayurannya. Namun tiba-tiba yang punya kosan datang, bukan untuk menaikkan uang sewa, tapi pengen memperkenalkan Mi-jung dengan keluarganya. Kali aja jodoh, membuat Mi-jung bingung mau nolak gimana. Beruntungnya Yeonsil datang. Yah, yang punya kos adalah mantan istri dari Om Si Yeonsil. Makanya Mi-jung bisa ngekos di sana dengan sewa murah. Apalagi ibu kosnya sangat baik hati. Beralih ke Yuna yang meskipun selamat tapi masih koma, membuat Jong Hyuk merasa sangat bersalah, lagi-lagi meminta maaf kepada Ibu Yuna. Untungnya Ibu Yuna nggak masalah lagi dengan itu, karena yang ditakutkannya sekarang adalah si pelaku yang masih berkeliaran. Berharap Jong Hyuk akan menangkapnya. Karena itu Jong Hyuk buru-buru ke kantor meminta rekannya untuk segera melacak si pelaku. Di lain sisi, si Gondrong akan resign membuat Yeonsil protes. Bukannya si Gondrong pengen pensiun di sana, tapi rupanya cita-cita si Gondrong kerja hanya untuk membiayai anaknya bimbel biar lulus di Hanguk. Toh di kampus negeri biayanya jauh lebih murah, jadi ia bisa pulang kampung, bertani tanpa khawatir biaya yang besar. Dan yang terpenting si Gondrong menyampaikan kalau tadi itu ada pria yang mencari Yeonsil. Jelas saja Yeonsil bingung siapa pria yang mencarinya, mengira orang yang cari jodoh, namun rupanya itu Dongjin yang langsung tanya tentang Mi-jung. Membuat Yeonsil curiga ada tujuan apa pria yang gak jelas ini mencari tahu sahabatnya. Alhasil Dongjin pun memperkenalkan dirinya sekaligus menunjukkan data yang telah dikumpulkannya, menjelaskan kalau tujuannya untuk membantu Mi-jung keluar dari hidup sengsara. Jadi ia meminta Yeonsil membantunya karena ia belum punya data terkait kehidupan Mi-jung di Seoul. Jelas saja Yeonsil senang, cerita kalau saat kuliah dulu ia adalah ketua himpunan yang sosialisasi ke tiap kelas, mencari kader, dan disitulah ia melihat Mi-jung pertama kali, sosok wanita misterius yang selalu menyendiri. Nah, salah satu tujuan Mi-jung kuliah di sana adalah menemui si senior. Tapi di hari pertama si senior malah gandengan mesra dengan pacarnya, membuat Mi-jung kecewa. Enggak berapa lama teman jurusannya tiba-tiba mengajak Mi-jung kenalan. Namanya mahasiswa baru, tentu tujuan pertamanya cari pasangan cantik, tiap hari mengejarnya. Bahkan saat Mi-jung menghindar, lalu untung dia belum sempat menyatakan cinta, sehingga dia selamat dan Yeonsil tahu itu karena pria tadi gabung di himpunannya. Sementara senior pusing akibat pacarnya terus protes setelah tahu kalau dulu si senior pernah dekat dengan Mi-jung.
Jadinya si senior membocorkan terkait Mi Jung sebagai penyihir. Membuat Mi Jung yang ada di sana bertambah kecewa. Karena si senior, rumor tentang penyihir itu pun akhirnya beredar. Apalagi rumornya tuh ada dosen yang suka kepada Mi Jung. Nah, suatu hari dosen yang dimaksud mengadakan ujian, di mana Mi Jung yang sudah selesai malah ditahannya. Karena si dosen sudah beristri ini sudah nggak tahan menyatakan cintanya, tapi pastinya Mi Jung langsung pergi sambil menghubungi ambulans. Jangan sampai dosen itu beneran celaka dan Mi Jung nggak mau itu terjadi. Tapi kan ambulans nggak mungkin datang karena belum ada yang terjadi. Mengira Mi Jung cuman iseng. Di luar, Yeon Sil malah mengajak Mi Jung berkenalan. Tapi ia yang sadar dengan si dosen cabul itu melarang Mi Jung berbalik. Dan jelas saja Mi Jung bertambah panik karena ia nggak boleh di sana sekarang, tapi terlambat. Ya, si dosen terjatuh dan meninggal membuat Yeon Sil syok berat. Segera memeluk Mi Jung, berkata kalau itu bukan salah Mi Jung. Ya, untuk pertama kalinya Mi Jung menemukan sahabat seperti itu. Sehingga ia pun mengajak Yeon Sil ke tempat tinggalnya yang lokasinya tuh di kompleks bermasalah yang gak ada penghuninya. Cerita tentang dirinya termasuk orang tuanya yang sudah meninggal. Hanya saja Mi Jung gak mau Yeon Sil kasihan kepadanya. Bahkan melarang Yeon Sil dekat-dekat dengannya. Gak mau jika Yeon Sil dijauhi yang lain karenanya. Membuat Yeon Sil berusaha mengerti. Memberi nomor ponselnya, kali aja Mi Jung butuh bantuannya suatu hari nanti. Nah, sejak hari itu, Yeon Sil gak pernah lagi menemuinya. Tapi beberapa bulan kemudian, Mi Jung tiba-tiba nelpon sambil nangis karena perampok menggeledah rumahnya. Alhasil, Yeon Sil pun segera ke sana memeluknya lalu mengantarnya ke rumah tantenya, kosan yang menjadi tempat tinggal Mi Jung sekarang. Nah, setelah tahu kehidupan Mi Jung, Dong Jin pun menyimpulkan data mulai dari kasus dosen cabul yang meninggal itu. Gak berapa lama korban selamat selanjutnya datang, yang saat itu menyatakan cinta kepada Mi Jung. Tapi karena Mi Jung gak tahu namanya, ia selamat dari kematian. Begitupun dengan teman kampusnya yang jatuh di tangga itu, memberikan keterangan yang sama. Intinya semua keterangan mereka cocok dengan hipotesa Dong Jin, yang untuk memastikannya, Dong Jin ingin mengujinya sekali lagi. Yeon Sil sedikit takut Dong Jin jadi korban beneran, bertanya mengapa Dong Jin sampai sebegitunya membantu Mi Jung. Dan Dong Jin menjawab kalau ia ingin melihat Mi Jung yang bahagia seperti saat pertama kali ia melihatnya, bukan yang sekarang. 이정 씨를 생각하면 마음이 아파요. Alhasil setelah tahu warung mana tempat Mi Jung selalu belanja, Dong Jin pun melamar di sana sebagai kurir, membuat yang punya toko bingung melihat CV Dong Jin yang luar biasa. Tapi karena mereka mikirnya Dong Jin lagi susah, mereka pun menerimanya dan dengan begitu Dong Jin dapat mengantar pesanan Mi Jung demi menguji hipotesanya. Jadi sebelum bertemu Mi Jung, Dong Jin mempersiapkan semuanya, termasuk helm anti pecah, kalau dirinya celaka. Makanya sekarang ia sangat percaya diri mengajak Mi Jung mengobrol, bahkan memeriksa list barang terlebih dahulu, padahal itu nggak penting. Setidaknya ia bisa menguji berapa lama ia bersama Mi Jung. Dan benar saja, ia menjauhi radius 10 meter dari Mi Jung. Dalam waktu kurang dari 10 menit, nggak ada yang terjadi kepadanya. Alhasil ia pun mengetesnya berkali-kali, bahkan mencoba memberanikan diri melewati batas 10 menit itu. Lalu, ya hipotesanya, target batas waktu itu benar. Untung ia pakai helm anti pecah sehingga yang terluka hanyalah kakinya. Singkatnya setelah sembuh, ia lagi-lagi mengantar pesanan Mi Jung. Pengen memastikan hipotesanya kemarin apakah benar sebelum 10 menit ia nggak kenapa-kenapa. Sialnya Mi Jung pengen membayar pakai kartu sedangkan Dong Jin nggak membawa mesinnya. Sehingga Mi Jung kembali ke kamarnya mengambil uang dan itu butuh waktu yang lama. Jadinya saat Mi Jung memberi uangnya, ia pun buru-buru turun. Dan untungnya ia bisa menjauh 10 meter sebelum waktunya habis. Dan saat keluar, ya ia menganggap hipotesanya benar.
Tapi sadar dengan papan toko yang bergoyang di atas, ia pun gak bisa menghindar. Beruntung ia selamat, tapi itu membuatnya bingung. Ia tidak melanggar dua aturan itu, tapi mengapa ia tetap celaka? Curiga kalau ada variabel lain. Dan setelah menganalisa apa yang dilakukannya kemarin, ia pun yakin kalau variabelnya adalah berapa kali ia mengobrol dengan Mijung. Di saat yang sama, Mijung yang memesan barang sangat kecewa karena yang ngantar adalah kurir lain. Nyadar kalau kurir sebelumnya mulai mengisi hari-harinya yang kesepian. Singkatnya, Dongjin yang sembuh masuk kerja lagi, menunggu pesanan dari Mijung. Padahal yang punya toko menyuruhnya libur karena lagi sepi. Jadinya Dongjin pun memberi saran kalau untuk makanan segar baiknya ditaruh di rak yang sejajar dengan mata pembeli, bukan di rak paling bawah. Karena setelah diperhatikan, pelanggan utama mereka adalah Gen Z yang gak suka ribet. Yang punya toko sih bingung mengapa Dongjin tahu itu. Sehingga Dongjin pun jujur bahwa sebelumnya ia adalah konsultan supermarket di depan. Dan jelas saja yang punya toko bingung. Harusnya ia mempekerjakan Dongjin sebagai konsultan, tapi ia hanya bisa membayar sebagai kurir. Namun Dongjin tak masalah, menjelaskan kembali trik-trik agar toko mereka ramai. Mulai dari melayani Gen Z yang gak suka sikap ramah berlebihan seperti apa yang terjadi kemarin. 다음에 남편이랑 같이 와. 어? 단골 고객들의 사생활을 기억해주고 언급해주시기보다는 Gak berapa lama, Mijung pun memesan sehingga Dongjin segera mengantarnya, membuat Mijung lega. Akhirnya dapat bertemu dengan kurir baik hati ini, di mana seperti biasa Dongjin memeriksa list pesanan sambil menghitung berapa kali mereka mengobrol. Nah, setelah 9 kali ngobrol, Dongjin pun pamit pulang. Namun 손 다치셨어요? mereka jadi 10 kali ngobrol. Dongjin pun beralasan kalau dia terluka saat olahraga. Melihat Mijung yang tersenyum, Dongjin gak peduli dengan keselamatannya. Tapi meskipun begitu, dia tetap waspada, menghindari apapun bentuk ancamannya, mulai dari papan toko sampai area sekitar. Dan semuanya aman. Tapi saat menancap motornya, yah, hipotesanya terbukti benar. Ngobrol 10 kali dengan Mijung juga akan membuatnya celaka. Nah, Yeonsil yang tahu nyawa Dongjin hampir saja melayang langsung protes, mengancam gak mau temanan lagi dengan Dongjin jika masih mencoba hipotesanya itu. 주부는 원래 연락을 하지 못하는 이렇게 말좀만 해 짜증나. Meski dia dilarang, namun Dongjin gak peduli. Toh ia sudah melangkah sejauh itu. Di mana saat sembuh ia pun mengikuti Mijung yang keluar naik bus keliling kota hanya untuk sekedar jalan-jalan, yang pastinya Dongjin duduk di bangku paling belakang untuk menjaga jarak lebih jauh 10 meter dari Mijung. Setidaknya di perjalanan itu ia dapat melihat Mijung lebih lama dari biasanya. Sialnya di jalan pulang, seorang lansia naik sehingga Mijung memberikan kursinya lalu berdiri agak ke belakang, membuat jarak mereka kurang dari 10 meter. Dongjin berusaha tenang, berharap busnya sampai di perhentian berikutnya sebelum waktunya habis. Tapi malah terjadi kemacetan di jembatan dan di menit ke-9 busnya berada di samping pick up yang mengangkut besi tajam. Membuat Dongjin enggak ada pilihan selain harus segera keluar dari bus itu. Jelas saja orang-orang pada panik, di mana Dongjin berhasil melompat keluar. Tapi waktunya sudah lewat dan sialnya lagi topinya terbuka, sehingga Mijung dapat melihat wajahnya. 이동진? Yah, ternyata Mijung tahu nama Dongjin yang artinya Dongjin bukan saja akan celaka, tapi juga akan mati karena melanggar banyak aturan di saat bersamaan. Nah, mengapa Mijung tahu nama Dongjin? Kita kembali ke masa lalu saat murid meninggal. Mijung kesal dengan teman-temannya yang nampak gak peduli dengan kematian murid itu. Tapi karena itu ia sadar dengan si Dongjin, satu-satunya teman yang nampak sedih, dan disitulah pertama kali mata mereka bertemu. Alhasil Mijung pun mulai diam-diam memperhatikan Dongjin, dan ia juga nyadar kalau Dongjin itu sempat melihatnya.
Begitupun saat camping, mata mereka bertemu ketika Dongjin diam-diam memotretnya. Nah, atap biru yang tiba-tiba terpasang itu membuat Mi Jung tersenyum. Toh ada tulisan kalau itu sumbangan ibu Dongjin. 보고 있으면 TV 보는 것처럼 재미있었다. Ya, keseharian Dongjin yang selalu ceria membuat Mi Jung sedikit terhibur, termasuk saat ia berhenti sekolah. Sedihnya seketika hilang karena tersadar Dongjin menatapnya untuk terakhir kalinya. Lalu saat hari kelulusan, ia juga sebenarnya melihat Dongjin mengira buku tahunan itu pemberian dirinya. Dan setelah bertahun-tahun, ia malah bertemu Dongjin di situasi seperti itu. Membuatnya ketakutan, tapi Dongjin bersiap melompat ke jembatan. Daripada kesambar petir, Dongjin memilih lompat ke sungai. Toh datanya belum pernah ada korban Mi Jung yang meninggal di air. Dan dugaannya benar, tim SAR segera menyelamatkannya dan melarikannya ke rumah sakit. Nah, sesampainya di rumah, Mi Jung segera mengecek berita. Lega karena Dongjin selamat, di mana Dongjin yang bangun cerita kepada Jung Hyuk terkait perkembangan penelitiannya. Namun tiba-tiba Yonsil datang marah-marah. Bukannya ia sudah mengingatkan, tapi Dongjin gak mau mendengarnya. Namun melihat Jung Hyuk di sana, Yonsil sedikit canggung. Untungnya Jung Hyuk pamit pergi, sehingga Yonsil kembali ke tujuannya datang, yaitu melarang Dongjin membuktikan hipotesanya. Selain takut nyawa Dongjin melayang, ia juga gak mau Mi Jung semakin merasa bersalah. Namun, 마지막으로 확인하고 싶은 변수가 있습니다. 변수요? ya Dongjin meminta bantuan Yonsil untuk memeriksa variabel terakhir itu. Alhasil besoknya Yonsil pun mengajak Mi Jung camping. Sambil bertanya, pernahkah Mi Jung jatuh cinta kepada seorang pria? Yang pastinya Dongjin mendengarkan percakapan itu dari balik telepon. Siapa tahu yang dimaksud adalah dirinya. Padahal cinta pertama Mi Jung adalah si senior, di mana mereka saling jatuh cinta saat selalu bersama di gereja itu. Namun suatu hari Mi Jung gak sengaja mempergoki si senior membeli obat epilepsi, membuat senior panik. Padahal Mi Jung enggak masalah dengan itu. Singkatnya terjadilah seperti sebelumnya. Si senior yang menyerahkan buku catatannya berharap Mi Jung lanjut kuliah bersamanya di Seoul. Dan tiba-tiba tumbang dengan mulut berbusa, membuat Mi Jung syok berat, menganggap itu karena kutukannya. Meskipun begitu, ia tetap berusaha menepati janjinya dulu, yaitu kuliah di tempat si senior. Tapi ujung-ujungnya si senior itu melupakannya. Mendengar itu, Yonsil jelas bingung kok seleranya begitu rendah. Begitu juga Dongjin bingung mengapa dia tidak meninggal padahal melanggar semua aturannya. Karena itu ia pun kembali ke kosan memeriksa buku catatan si senior yang diberikan kepada Mi Jung, membuatnya sangat terkejut. Alhasil besoknya ia pun menemui si senior. 겨울엔 말벌이 동면한다고 하더라고요. Dongjin baru nyadar bahwa tawon hibernasi di musim dingin, tapi mengapa saat itu si senior alasannya digigit tawon? Membuat si senior tersenyum, karena bukan dirinya yang mengaku digigit tawon, tapi Mi Jung. 오빠 말벌에 쏘인 것 같아요. 말벌? Karena saat itu epilepsinya kumat dan Mi Jung yang gak mau orang tahu terpaksa menyalahkan tawon. Tapi jelas saja Dongjin marah mengapa dia tidak mengkonfirmasinya, bahkan menyebarkan rumor itu saat di kampus dulu. Dongjin pun curiga kalau dia gak pernah jatuh cinta kepada Mi Jung. Namun dia ngaku kalau dulu dia benar-benar cinta, berbeda dengan sekarang karena ia sudah punya kekasih lain. Nah, sepulangnya dari sana, Dongjin termenung sepanjang hari. Dan dari keterangan si senior, hanya satu yang ada di benaknya, kalau variabel penentu yang dapat menghindarkan seseorang dari celaka, bahkan kematian, adalah perasaan Mi Jung. Artinya Mi Jung hanya bisa mendekati pria yang benar-benar dia cinta. Jadi misi Dongjin sekarang bukan lagi mencari cara mendekati Mi Jung biar selamat, tapi bagaimana cara agar membuat Mi Jung jatuh cinta kepadanya. Alhasil ia pun mulai melatih fisiknya.
mempersiapkan diri jangan sampai cara terakhir itu dapat membuatnya benar-benar tewas. Singkatnya, setelah semuanya sudah siap, ia pun mengirim pesan perpisahan kepada Yeonsil. Terima kasih atas bantuannya selama ini, dan kalau ia nggak selamat, ia meminta Yeonsil agar terus menjaga Mi-jung selamanya. Setelahnya, ia berjalan ke kosan Mi-jung sambil memperhatikan sekitar, termasuk orang-orang yang pernah hadir di hidupnya selama ini. Karena apa yang akan dilakukannya sama saja menyetor nyawanya sendiri. Ia pun menghubungi Mi-jung sebagai kurir untuk bertemu di luar, dan seketika Mi-jung terkejut. Ternyata kurir yang selama ini mengisi hari-harinya adalah Dongjin, dan itu membuatnya takut karena dia nggak mau Dongjin celaka. Dongjin pun memberikan hadiah yang dititipkan teman-teman SMA mereka di desa, berkata kalau ada sesuatu yang sangat ingin dikatakannya tentang perasaannya. 오늘은 하지 않을 겁니다. Ya, itu obrolan ke-10 di mana sebelum pergi, Dongjin pun tersenyum sambil meminta Mi-jung agar tidak takut melakukan apapun yang Mi-jung ingin lakukan. Toh Mi-jung tak pernah salah atas hal itu. Nah, setelah keluar, ia pun memperhatikan sekitar, waspada dengan setiap ancaman yang ada. Toh ia sudah ngerti pola kutukan itu. Namun Mi-jung pun membuka hadiah yang berupa flash disk. Di situ berisi foto-foto rumahnya di desa, membuatnya tersenyum mengingat kenangan indah di rumah tersebut. Selain itu, ada video Daeun yang mengakui kesalahannya, meminta maaf sekaligus berterima kasih karena Mi-jung sudah menerjemahkan banyak buku internasional yang ingin dibacanya. Ya, luka masa lalu mereka, utamanya Mi-jung, kini telah terobati. Tinggal bagaimana si Dongjin menyelesaikan penelitian dan cintanya kepada Mi-jung. Di saat yang sama, Jong-hyuk dan rekannya berhasil menemukan pelaku yang menyerang Yuna. Sialnya, si pelaku yang tahu segera kabur, dan setelah kejar-kejaran, rekan Jong-hyuk berhasil memojokkannya, namun si pelaku langsung menusuknya pakai pecahan botol. Pingin segera pergi, tapi ya, Jong-hyuk berhasil menangkapnya. Tapi karena si pelaku enggak merasa bersalah, Jong-hyuk menghajarnya berkali-kali hingga mampus. Alhasil Jong-hyuk pun kena skorsing. Meskipun begitu, orang tua Yuna berterima kasih. Berkat Jong-hyuk, ia kini enggak lagi khawatir kepada putrinya. Nah, 2 minggu setelah hari itu, Yeonsil tiba-tiba menemui Jong-hyuk, menjelaskan tentang Dongjin yang hilang kabar, membuat Jong-hyuk teringat kalau setelah menangkap si penjahat, ia memang menerima pesan dari Dongjin. Tapi saat ditelepon, Dongjin gak mengangkatnya sama seperti sekarang. Karena itu, Jong-hyuk pun mulai mencari kebenaran Dongjin dengan menemui orang-orang yang berhubungan dengan Dongjin, di mana Jung-ho menjelaskan terkait Dongjin yang ingin meneliti sesuatu, tapi Jung-ho nggak tahu siapa subjek yang jadi bahan penelitiannya. Nah, dari alamat yang diberikan Jung-ho, sampailah Jung-hyuk di kosan Dongjin, membuat sales kosan ketakutan jangan sampai Dongjin bunuh diri di dalam. Tapi saat dibuka, nggak ada siapapun di sana, bahkan barang-barangnya sudah kosong kecuali komputer dan buku. Setelahnya, Jong-hyuk menemui si penjaga minimarket untuk mencari tahu alasan mengapa Dongjin pengen ngekos di lantai paling atas. Begitupun si pemilik toko, mengapa Dongjin hanya jadi kurir di hari tertentu. Jong-hyuk juga menemui pemilik kasino yang juga bingung karena sudah lama enggak mendengar kabar dari Dongjin. 살리는 죄짓는 친구가 스스로 잘못 본다는 일은 없을 테니까. Hanya saja ia pengen berterima kasih berkat Dongjin ia kini dapat sopir pribadi kepercayaan. Ya, dia adalah orang yang menyerang mobil Dongjin dan dibantu oleh Dongjin sebelumnya. Nah, karena masih bingung dengan petunjuk yang ada, Jong-hyuk balik ke kosan Dongjin, memeriksa komputernya untuk mencari alasan mengapa Dongjin memilihnya untuk memecahkan teka-teki itu. Namun ia enggak menemukan keanehan di komputer itu. Untungnya ia sadar dengan buku di sana. Ya, sebelumnya Dongjin menandai nama Mi-jung di buku-buku itu, seolah-olah memberi Jong-hyuk petunjuk kalau semuanya berhubungan dengan gadis bernama Mi-jung.
Tiba-tiba terdengar dering ponsel membuat Jung Hyuk tersadar kalau Dong Jin sengaja meninggalkan ponselnya yang di-charge di bawah meja. 이동재 씨 때문에 그 김주희가 뭔가 그 인상도 더럽고 성격도 그저거랑 경찰신고까지 찾아갔다고요. Yah, itu si Yeon Sil yang ngomel-ngomel gak jelas. Tapi tahu kalau yang ngangkat telepon adalah si Jong Hyuk, ia jelas malu. Alhasil Jong Hyuk menemuinya, menunjukkan buku yang diterjemahkan oleh Mi Jung dan ditandai si Dong Jin. Sehingga Yeon Sil pun jujur tentang penelitian itu, termasuk alasan mengapa Dong Jin ngekos di lantai paling atas agar dapat melihat Mi Jung dari sana. Seketika Jong Hyuk tersadar kalau kaca jendela itu adalah kaca satu arah yang gak terlihat dari luar, yang artinya ada sesuatu yang tersembunyi di kaca tersebut. Dan benar saja, saat lampu dipadamkan, Yeon Sil ketakutan. Dipikir mau dilecehkan, padahal Jong Hyuk cuman pengen lihat tulisan yang ada di kaca itu. Seketika Jong Hyuk tersadar dengan nama blog yang dibuat Dong Jin. Segera membukanya dan benar saja ada beberapa catatan terkait penelitian Dong Jin selama ini. Termasuk catatan harian ketika Dong Jin berkali-kali membuktikan hipotesanya. 미친 새끼. 대체 몇 번을 시도한 거야? Ya dari catatan itu, mereka bisa tahu perjuangan cinta Dong Jin selama ini. Sehingga Jong Hyuk pun menyuruh rekannya untuk memeriksa mayat-mayat yang ditemukan. Siapa tahu Dong Jin adalah salah satunya. Nah gak berapa lama, karena bosan menunggu kabar dari rekannya, si Yeon Sil malah ketiduran. Namun di jam 2.30 alarm ponsel Dong Jin berbunyi, membuat Jong Hyuk tersadar kalau itu waktunya Mi Jung keluar dari rumah. Ia pun mengikutinya hingga ke tempat Mi Jung memberi makan para kucing, di mana Jong Hyuk memperkenalkan dirinya sebagai polisi, mengajak Mi Jung mengobrol karena ia ingin membuktikan hipotesa Dong Jin, mulai dari jarak 10 meter bersama 10 menit hingga ngobrol 10 kali. Hanya saja Mi Jung bingung mengapa kucing hamil yang biasanya takut orang lain itu mendekati Jong Hyuk. Sehingga Jong Hyuk menjelaskan kalau kucing hamil justru cenderung mendekati orang terlebih dahulu karena nalurinya yang butuh perlindungan manusia dan bertahan hidup. Yah, ini sama seperti kehidupan Mi Jung yang sebenarnya butuh seseorang, tapi kutukan itu membuatnya harus menghindari orang lain. Nah setelah memastikan semua aturan ia langgar, Jong Hyuk pun pamit pergi. Di saat yang sama, Yeon Sil yang terbangun gak sengaja menemukan catatan Dong Jin terkait data kecelakaan yang berhubungan dengan Jong Hyuk. Ya, jika diperhatikan sejak awal, setiap Jong Hyuk menangani kasus, pasti orang yang dilindunginya celaka. Atau dengan kata lain, Jong Hyuk sama seperti Mi Jung, sama-sama punya kutukan penyihir. Makanya Dong Jin mendekati Jong Hyuk sejak awal dan diam-diam melakukan penelitian itu. Beralih ke Jong Hyuk yang ingin membuktikan hipotesa Dong Jin. Ya, meskipun semua aturan dilanggar, tapi jika enggak mencintai Mi Jung, kutukan tidak berfungsi. Tapi masalahnya sekarang, Yeon Sil yang sudah tahu masalah kutukan itu, malah menghampiri Jong Hyuk di jarak 10 meter. 이동재 씨가 왜 김준혁 씨에게 단서들을 남겼는지 준혁 씨도 알고 있는 거죠? Nah plot twistnya, Jong Hyuk ternyata sudah tahu kutukannya itu sejak lama, di mana setiap gadis yang mencintainya pasti celaka. Makanya ia merasa bersalah kepada Yuna. Tapi saat bangun dari komanya, Yuna memastikan kalau insiden itu bukan kesalahan Jong Hyuk. Toh Dong Jin sempat datang menemuinya, menjelaskan tentang penelitian itu, jadi nggak mungkin Jong Hyuk penyebabnya, karena ia nggak memenuhi syarat utama, yaitu mencintai Jong Hyuk. Dan sekarang nggak ada yang terjadi kepada Yeon Sil karena mereka menjaga jarak 10 meter itu. Apalagi kita nggak tahu dengan perasaan cinta di antara mereka. Paginya, Jong Hyuk pun menemui Mi Jung, ngaku sebagai teman Dong Jin sekaligus memberikan hasil penelitian itu. Di mana Mi Jung yang membaca terperangah setelah tahu perjuangan Dong Jin selama ini. 유리가 사라졌습니다. Ya, Jong Hyuk pun mengungkap apa yang terjadi kepada Dong Jin sekarang, sehingga Mi Jung pun cerita tentang kejadian malam itu, termasuk Dong Jin yang belum mengungkapkan perasaannya.
membuat Jong Hyuk lega dan ngerti rencana Dongjin sebenarnya. Ia pun membawa Mi-jung ke kosan Dongjin dan tentu saja Mi-jung lagi-lagi terperangah dengan perjuangan cinta itu. Apalagi Jong Hyuk menunjukkan catatan harian Dongjin sambil menjelaskan kalau tujuan Dongjin melakukan itu bukan untuk membuktikan apakah Mi-jung penyihir atau tidak, tapi untuk mencari cara bagaimana Dongjin bisa mencintai Mi-jung. Jadi sekarang giliran Mi-jung yang menyelidikinya untuk mencari variabel terakhir yang Dongjin dan mereka semua belum tahu. Alhasil Mi-jung pun membaca catatan harian itu hingga malam, dan ia baru nyadar dengan tulisan di kaca itu. 동전인 마지막 변수에 자기 자신을 대입시켰습니다. Ya, Shin Won-yu, yang berarti Dongjin sudah melakukan semampunya untuk bersinar. Tinggal bagaimana keputusan Mi-jung yang akan menentukan takdir mereka. Singkatnya, Hyun-sil protes ke Jong Hyuk yang membocorkan penelitian itu kepada Mi-jung, sehingga Mi-jung menghilang hingga sekarang. Tapi Jong Hyuk malah menjaga jarak, membuat Hyun-sil jadi kesal. Toh dirinya nggak mencintai Jong Hyuk, jadi bagaimana mungkin ia celaka? Tapi Jong Hyuk nggak peduli. Toh siapa yang tahu perasaan seseorang? Menjelaskan apa yang tidak dijawabnya malam itu. 이유는 알 수 없었지만 우리는 분명히 다였습니다. Ya, setelah membaca penelitian tersebut, Jong Hyuk pun mengerti alasan mengapa Dongjin memilihnya memecahkan teka-teki itu, karena Dongjin juga ingin melepaskan Jong Hyuk dari kutukan tersebut. Jadi sekarang karena Jong Hyuk juga bingung dengan perasaannya kepada Hyun-sil, dan meskipun ia juga nggak tahu gimana perasaan Hyun-sil kepadanya, setidaknya ia butuh waktu untuk memutuskan apakah ia bisa mendekati Hyun-sil atau tidak, sampai variabel terakhir diketahui. Singkatnya, Mi-jung yang hilang ternyata ke Austria, tempat impiannya selama ini. Yakin kalau Dongjin ada di sana. Di saat yang sama, Hyun-sil bertanya kepada Jong Hyuk tentang keberadaan Dongjin, sehingga Jong Hyuk pun menjelaskan kalau sebelumnya rekannya memberi kabar bahwa Dongjin berangkat ke Austria. Yakin Mi-jung yang hilang juga ada di sana. Makanya sekarang mereka nggak perlu mencari kedua orang itu karena yang menentukan adalah perasaan Mi-jung. Dongjin memang ada di sana, tanpa ragu duduk di samping Mi-jung, ngobrol 10 kali dalam waktu 10 menit dan dengan jarak kurang dari 10 meter. Lalu seketika petir menunjukkan dirinya karena Dongjin telah melanggar semua aturan yang dapat membahayakan nyawanya. Tapi bukannya takut, Dongjin malah mengungkapkan perasaannya berkali-kali. Hanya saja ia nggak memaksakan perasaan Mi-jung kepadanya, karena sebagai orang yang mencintai, ia hanya ingin Mi-jung bahagia. Tapi saat ingin pergi, Mi-jung menahannya sambil menjelaskan kalau setelah membaca penelitian Dongjin, ia pun akhirnya tahu variabel terakhir yang tidak Dongjin temukan. 나를 좋아했던 사람들은 나와 멀어지면 모두 사고가 났어. 근데 Ya, variabel terakhir yang dimaksud bukan soal perasaan mereka yang saling mencintai, tapi bagaimana setelahnya ketika mereka berjanji untuk tidak saling meninggalkan. Toh setelah semua perjuangan yang dilakukan Dongjin, secara alamiah Mi-jung juga akhirnya jatuh cinta kepada Dongjin. Dengan begitu, petir yang tadinya bergemuruh seketika menghilang dengan cepat. Bukti kalau variabel terakhir itu benar, bersamaan dengan mereka yang berjanji untuk selalu bersama. Beralih ke Jong Hyuk yang sangat terkejut karena Hyun-sil ternyata menunggunya di perhentian bus. Tapi karena Jong Hyuk terus menjaga jarak, Hyun-sil pun mendekatinya. Namun Jong Hyuk malah mundur, membuat Hyun-sil beneran marah, segera naik bus. Lalu 나는 당신을 정말 좋아해요. ya, Hyun-sil akhirnya mengakui perasaannya. Meskipun bingung mengapa seleranya benar-benar buruk, tapi perasaannya nggak bisa dibohongi. Namun Jong Hyuk yang menerima pesan dari Dongjin tentang variabel terakhir itu jelas sangat panik. Segera berlari sambil meminta Hyun-sil untuk turun dari bus. Alhasil, Hyun-sil yang melihat bagaimana perjuangan Jong Hyuk segera menghentikan busnya, lalu berlari ke pelukan si Jong Hyuk. 내게서 멀어지지 말아요. 그럴게요. Ya, Jong Hyuk yang gak pernah jatuh cinta akhirnya merasakan hal itu berkat Dongjin. Dan
tamat. Ya, drama ini menunjukkan cinta sebenarnya yang harus diperjuangkan bagaimanapun beratnya. Bukan hanya satu orang, tapi diperjuangkan oleh keduanya. Karena jika hanya salah satu yang mencintai, pastinya akan ada yang terluka. Begitupun dengan variabel terakhir dari cinta, yaitu berjuang dan saling meyakinkan untuk selalu bersama. Oke guys, makasih udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di film selanjutnya. Sekian, terima kasih.